Selamat sore untuk Ketua IMOKA, Selamat sore. Bapak Haryo Wirasma. Iya, Akrabnya dipanggil Rasmo, Pak. Pak Rasmo saja ya Pak ya. Iya, Dan selamat sore Pak Sore. Sarwoto, Ketua Mastel kita Pak. iya. Jadi sore hari ini dalam kesempatan FGD untuk IMOKA, kami mengambil kesempatan untuk memulai Mastel TV untuk melakukan kegiatan mengawal Oh iya, teman-teman anggota Mastel untuk bisa menyampaikan hal-hal yang terkait dengan program-programnya. iya. Nah sore hari ini tertarik kami Pak, Iya. bahwa ternyata dari IMOKA Pak Sarwoto itu mengangkat masalah antisipasi terhadap akan berlangsungnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ya Pak, Iya, yaitu tentang perlindungan data pribadi. iya. Dan kemudian itu akan diberlakukan mulai tanggal 17 Oktober tahun 2024. Menjadi pertanyaan kami Pak yang Iya. barangkali bisa inspiratif untuk semua pihak. Bagaimana diseminasi informasi dari Bapak terhadap para anggota IMOKA dengan diberlakukannya undang-undang ini? Iya. Jadi sebenarnya begini, Pak. Ya, kita kan menyalurkan itu konten, Pak. Isinya ataupun konten daripada nanti yang akan diberikan ke para pengguna. Ya, Ya kan? Jadi kita berikan itu ke para operator. ya, Operator lah yang nanti mengirimkannya gitu. Jadi bukan kita langsung. Itu yang secara ini Pak ya, secara operator site. Tapi ada juga orang yang sudah mempunyai data, ya, para pengguna itu yang langsung menyebarkan. Itu yang bahaya Pak. Jadi iya, karena banyaknya data-data pengguna pengguna telepon yang bocor, itulah yang bahaya. Kalau kita sendiri sebenarnya melalui operator. iya, Nah, tapi ada yang nakal-nakal ini kan. iya, Nah, itu yang bahaya. Jadi kita yang sebarkan melalui operator itu sebenarnya aman. iya, Dari segi tadi perlindungan itu tentunya bisa dilakukan. Itu yang IMOKA takutkan itu yang di luar IMOKA sendiri. Jadi iya, ya, karena seperti ya contohnya orang melalui WhatsApp itu kan kita nggak ada kontrol. iya, Mereka bisa dapat data langsung dia kirim. iya. Itu yang bahaya Pak. Baik, terima kasih. Jadi dalam hal ini dari IMOKA sendiri sudah mengantisipasi untuk bagaimana melakukan pengendalian, Iya. diseminasi informasi Betul. terhadap kaitan dengan undang-undang ini. Ya, Ya, baik, terima kasih. Pak Sarwoto, ini sejarah tentang undang-undang ini kelihatannya panjang, Pak. Nah, dari Mastel sendiri menyikapinya seperti apa tentang kesiapan dari semua anggota Mastel untuk mengantisipasi pemberlakuan undang-undang ini? Ya, terima kasih. Pertama-tama terima kasih kepada Mastel TV memberi kesempatan kepada kita untuk meliput acara kita hari ini, IMOKA dengan Mastel. Memang yang ditanyakan tadi itu sebenarnya salah satu fokus yang mau dibahas kita pada sore hari ini, tetapi sesuai dengan visi misinya Mastel, kita ini kan akan terus mendukung kesehatan dan juga kesinambungan pertumbuhan industri telematika di tanah air. Salah satunya adalah yang tergabung di dalam IMOKA ini, Asosiasi Mobile Content Indonesia, yang hari ini perannya sangat penting karena kita ingin ada kemandirian juga di bidang ini. Kita ada keinginan untuk persaingan yang lebih sehat. Kita ada keinginan untuk kerjasama dengan mobile operator yang lebih win-win gitu. Sehingga industri ini bisa tumbuh dan berkembang untuk mendukung yang disebut transformasi digital yang pada akhirnya membuahkan ekonomi digital yang targetnya sangat ambisius. Kita tahu bahwa kita pengen 120-an miliar dolar di tahun 2025 secara keseluruhan, di mana anggota-anggota IMOKA ini juga salah satu yang ingin berkontribusi untuk itu. Terhadap yang ditanyakan tentang
undang-undang perlindungan data pribadi dan juga kerahasiaan dan sebagainya, memang undang-undang ini memang dibuat untuk melindungi semua pelaku ya, bukan hanya konsumen tetapi juga produsen juga, supaya terjadi kepastian hukum dan seterusnya. Maka kita bahas hari ini penting agar semua yang dipikirkan tentang industri mobile content ini, baik developernya, baik jaringan yang mau dipakai dan juga pemakai itu aman dan nyaman menggunakan produk dan layanan ini sehingga bisa tumbuh berkembang. Tentu kalau kembali kepada pelindungan data pribadi sudah sangat jelas di sana ada pelaku, yaitu ada penyelenggara sistem elektronik, di mana bukan hanya operator sekarang ini PSC-nya, tetapi juga penyelenggara yang memuat aplikasi ataupun konten yang dijual itu juga disebut sebagai penyelenggara elektronik. Maka di sana harus ada yang bertanggung jawab terhadap perlindungan data, tetapi juga harus ada suatu langkah-langkah bisnis proses di mana pengguna itu tahu betul hak dan kewajibannya. Jadi bukan hanya haknya untuk dilindungi, tetapi juga dia harus melakukan suatu konsen yang harus dilakukan dalam mengkonsumsi layanan tersebut. Ya. Terutama Pak tentang sanksi Pak. Ya. Ya, sanksi di undang-undang tersebut Pak itu kelihatannya halus, bukan tajam ke atas, tumpul ke bawah atau kebalikannya. Tapi ternyata sanksi di situ ada dua hal Pak. Itu ada sanksi pidana terjadi kalau memang terjadi pelanggaran, dan itu adalah dalam bentuk denda. Yeah. Tapi kemudian ada tambahan di situ terkait dengan masalah penyitaan Pak, terhadap korporasi yang bila kemudian masuk ke dalam ranah itu. Yeah. Nah, bagaimana kira-kira terhadap sanksi itu? Ini kan sangat perlu menjadi concern semua pihak Pak. Yeah. Bagaimana Pak? Ya, makanya kita harus lihat tadi seperti kata Pak Sarwoto, itu di mana letak kok ini berita ataupun kontennya lah disebarkan itu. Yeah. Ya kan, apabila yang menyebarkan itu memang ilegal, ya silahkan dikenakan sanksi-sanksi yang berat lah ya mungkin. Karena kita sama sekali nggak bisa apa-apa nih nanti, ataupun user sebagai pengguna dia yang akan terganggu gitu kan. Dia kadang terima konten yang dia nggak sebagaimana mestinya. Iya, nggak sebagaimana mestinya, sementara dia udah ditipu gitu kan. Dia ditipu, dia harus bayar atau kadang-kadang begitu. Jadi saya rasa sih nggak masalah ya mengenai hukum-hukumnya yang itu. Sanksi-sanksinya juga silahkan aja kalau memang bersalah ya itu perusahaan gitu Pak. Makasih. Pak Sarwoto gimana Pak? Bapak concern sekali soal masalah di undang-undang ini, lebih baik langsung fokus kepada sanksi Pak. Nah, ini Mas Tel melihatnya seperti Enggak, jadi gini, pertama undang-undang yang sudah berlaku itu masih berupa hal-hal yang prinsip ya. Di dalamnya ada elemen-elemen prinsip mengatur hak dan kewajiban di dalam perlindungan data pribadi, siapa pelakunya, siapa pengendalinya, siapa pengawasnya dan seterusnya. Dan juga di situ diatur juga tentang standarisasi oleh PSE ya. Kalau PSE sudah melakukan suatu standarisasi yang menurut undang-undang itu resmi dilakukan, ya tentu itu bagian daripada proses untuk penindakan gitu ya. Jadi oleh karena itu ini sebenarnya kita masih punya beberapa PR Pak Yoris. Jadi untuk PDB khususnya ini kita masih belum ada peraturan pelaksanaan yang lebih detail, kemudian nanti mungkin akan bergerak kepada peraturan menteri, peraturan presiden ya, yang bisa kita pedomani bersama gitu. Dan ini jangan lupa kita itu punya PDB bukan yang pertama kali ya. Jadi orang negara lain udah punya PDB yang sudah bertahun-tahun yang lalu, kita baru punya sekarang. Jadi jangan khawatir, kita tetap optimis bahwa ini bukan sesuatu yang menakutkan, asal kita jalankan dengan baik, dan bukan sesuatu yang tidak ada benchmarknya gitu.
Jadi kita bisa benchmark di Eropa, di Amerika, di Jepang, di India, di Cina dan seterusnya yang bisa kita sarikan mana yang paling cocok untuk Indonesia ini. Gitu. Karena apa? Karena banyak faktor yang mempengaruhi. Seperti contohnya, ini bukan hanya sekedar teknis melindungi konsumen, ya, tetapi misalnya contoh, berapa persen literasi digital di Indonesia? Dari 270 juta, di mana 70% menggunakan internet, ya, dari 70% itu berapa yang benar-benar mengetahui, paham tentang menggunakan internet yang baik, menggunakan jaringan online yang benar gitu, yang aman, ya. Jadi ini masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Maka salah satu bentuknya hari ini kita bersama-sama IMOKA untuk menuangkan keseluruhan tantangan dan peluang yang ada itu di meja. Ayo kita garap mana yang masih harus diperbaiki, kita perbaiki, yang sudah ada kita teruskan. Saya rasa ini kesempatan yang baik, bukan hanya nanti dengan IMOKA, salah satu industri telematika ini banyak sekali Pak Yoris. Ada yang bergerak di bidang konten yang hari ini salah satunya IMOKA, ada yang bergerak di bidang perangkat, ada yang bergerak di bidang infrastruktur jaringan, kemudian pasif, aktif, dan seterusnya. Belum kita bicara tentang kerjasama kita dengan luar negeri, misalnya tentang bagaimana posisi Google, posisi Facebook dengan struktur industri seperti kita di Indonesia ini. Jadi ini adalah langkah yang baik, memulai dengan PDB, yes, tetapi masalah kita bukan hanya masalah PDB aja, ya itu penting, hampir semua penting, ya. Tinggal prioritas. Tinggal kita membuat suatu prioritas yang bisa segera kita lakukan bersama, karena kita menyadari bahwa semakin ke depan digital ini akan menjadi enabler dari semua kehidupan kita. Cara saya itu yang paling penting untuk kita tindak lanjuti. Baik. Terima kasih. Kami kira demikian Pak, karena kita sudah ada program lagi. Terima kasih untuk Mastel TV pada sore hari ini dapat info-info yang sangat penting. Terima kasih. Baik Pak, selamat sore. Selamat kepada Mastel TV, terus berkembang. Terima kasih. Selamat sore Pak Luat LPC Hombing. Selamat sore. Dalam hal ini adalah sebagai PLH Direktur Ekonomi Digital, Direktorat Jenderal Aptika Kominfo. Jadi kami dari Mastel TV ingin mengetahui tentang kesiapan dari Kementerian Kominfo terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Yang kami melihat bahwa ini sangat erat sekali hubungannya dengan rasa aman, rasa nyaman di kaitannya dengan ekonomi digital yang boleh dikatakan trennya sangat meningkat luar biasa sekarang. Demikian kiranya bisa mendapat penjelasan. Iya. Bicara Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sebuah undang-undang yang masih sangat baru ya Pak ya. Dan pemberlakuan secara ininya dalam proses transisi sekarang, karena pemerintah masih sedang menyiapkan peraturan perundang-undangan turunannya. Ya. Jadi yang menjadi dilakukan pemerintah pada saat ini adalah menyusun berbagai peraturan perundang-undangan turunan yang menjadi nanti wujud sebagai pelaksanaan teknis dan pedoman umum dan lain-lainnya yang sebagai bagian dari amanah daripada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu sendiri. Jadi memang undang-undang ini menjadi undang-undang yang kalau dilihat dari kondisi industri sekarang menjadi sangat penting, karena semakin besarnya pengguna aplikasi internet di Indonesia, semakin banyaknya data yang atau informasi yang beredar terdistribusi di antara aplikasi maupun pengguna sendiri, sehingga menjadi urgent dan penting buat kita menghadirkan kebijakan yang
bisa menjadi pedoman bersama ya. Artinya pedoman untuk pelaku industri dan juga pedoman untuk masyarakat ya. Nah, ketika adanya sebuah regulasi tentu menjadi PR-nya adalah bukan hanya soal bagaimana mengatur industrinya sendiri, tetapi bagaimana juga masyarakatnya menjadi punya kesadaran terhadap apa sih sebenarnya peraturan itu, apa sih manfaatnya buat diri mereka seperti itu ya. Dan tentunya itu sudah sebelum lahirnya Undang-Undang PDP secara resmi pun pemerintah sudah melakukan berbagai cara melalui literasi digital, bagaimana dalam konten-konten ataupun modul-modul pembelajaran di literasi digital yang dijalankan oleh pemerintah secara khusus Kominfo, kita mendorong masyarakat untuk mengeluarkan konten-konten positif, menyadari apa-apa saja itu yang namanya jenis-jenis data, bagaimana apa itu data pribadi, apa kerahasiaan data, dan apa yang harus mereka konsen-konsen yang harus mereka perhatikan ketika mereka menjadi bagian dari sebuah aplikasi atau sebuah layanan. Jadi hal-hal tersebut sebenarnya sudah dijalankan oleh Kominfo secara khusus, karena sebelum ada Undang-Undang PDP pun Kominfo sudah mencoba mengisi kekosongan regulasi dengan adanya Peraturan Menteri tentang tentang perlindungan data pribadi di digital seperti itu, di Peraturan Menteri nomor, kalau tidak salah, nomor 20 seperti itu. Ya, jadi panjang sebenarnya langkah yang kita lakukan, karena kita tahu bahwa memberikan kesadaran terhadap masyarakat tuh jauh lebih penting sebenarnya, karena kalau menata industri adalah sesuatu yang memiliki, bisa menunjuk expert-expert yang memahami ya. Tapi kalau masyarakat kan individu-individu yang sangat banyak dan langsung ya. Iya, dan juga memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda ya, tingkat acceptance yang berbeda-beda juga. Jadi itulah yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga nanti pada saat Undang-Undang PDP ini dengan segala peraturan perundangan turunannya sudah resmi berlaku, maka tercipta titik keseimbangan lah antara apa yang diatur di dalam industri dan juga apa yang harus disadari oleh masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan data pribadi tersebut juga. Baik, Pak Siombing, Terima kasih banyak. cukup melengkapi. Ini sudah 3 sumber yang kita peroleh bahwa memang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini menjadi tema sentral, karena ini berkaitan langsung dengan berbagai kebijakan di ekonomi digital, termasuk juga digital ekosistemnya. Iya, betul. Terima kasih, Pak. Terima Selamat kasih sore. banyak. Selamat sore.